Prahara pasca cerai antara Ruben Onsu dan Sarwendah kini justru bergulir semakin panas. Rumah tangga yang dulu dikenal adem ayem kini berubah menjadi aksi saling serang, klaim yang membuat publik terenyak. Jagat maya langsung geger saat Sarwendah membongkar fakta mengejutkan bahwa Ruben diduga sudah menyetop uang nafkah selama 6 bulan berturut-turut. Bak bola salju, tudingan itu langsung dibalas Ruben yang mengaku sangat kesulitan untuk bertemu anak-anaknya. Tak tinggal diam, Sarwendah pun pasang badan dan membantah keras telah membatasi akses tersebut. Ketegangan mantan pasutri ini bahkan kian alot karena merembet ke ranah perebutan aset mewah hingga sengkarut utang piutang masa lalu. Lelah terjejak drama, Sarwendah kini memilih untuk bersikap legowo dan fokus mencari duit halal demi masa depan buah hatinya. Lantas, seperti apa detail perseteruan panas di antara keduanya? Maka inilah 5 fakta perseteruan Ruben dan Sarwendah yang berhasil kami rangkum untuk Anda. Publik dibuat terkejut setelah pihak Sarwendah membongkar fakta mengejutkan ke hadapan media yang menyebut bahwa Ruben diduga telah menghentikan pemberian uang nafkah untuk anak-anak mereka selama 6 bulan berturut-turut. Pihak Ruben Onsu tak tinggal diam. Sang kuasa hukum, Minola Sebayang, langsung pasang badan dan memberikan klarifikasi menohok untuk meluruskan tudingan sepihak yang dinilai menyudutkan kliennya. Aksi saling lempar argumen antar kuasa hukum ini pun sontak membuat netizen terbelakang. Lantas, seperti apa pembelaan dari pihak Ruben Onsu dan apa bukti kuat yang dipegang oleh pihak Sarwendah terkait dugaan stop nafkah ini? Sarwendah belak-belakan, Ruben Onsu tak bayar sekolah anak pasca cerai, ini dia. Jadi kalau tidak mempersoalkan, seharusnya hal-hal yang seperti ini tidak boleh muncul di media. Ya, tidak boleh muncul. Tapi kalau ada hal-hal yang seperti ini muncul terus, nggak sejalan dong. Artinya apa yang dikatakan tidak mempersoalkan. Tapi kemudian kita bikin hal yang seperti ini yang mencabik-cabik harga diri Ruben, ya, seolah-olah diabaikan itu yang 225 juta per bulan, ya, termasuk uang makan apa lagi, uang makan Lugi juga ada di situ nggak? Ya. Selain kantong sampah itu. Jadi maksudnya jangan. Ya, karena kalau nanti misalnya kemudian kita terus berbalas pantun seperti ini, akhirnya nanti sama-sama malu kita. Bukan sama malu, artinya ya kita juga punya banyak hal yang bisa kita sampaikan yang tadinya kami tidak mau sampaikan. Pasti kita pengen ekspresinya. Mengedepankan estetika disampaikan. Jelas tadi mendengarkan. Sekali lagi, klien kami dalam hal ini Sarwendah tidak mengeluh hal yang terkait dengan nafkah dan segala macam, tidak. Ya, klien kami masih sanggup, masih bisa membiayai semua anak-anaknya, ya, hidupnya. Jadi bukan kami mengeluh, klien kami tidak mengeluh, ya, tapi klien kami hanya menyampaikan sesuai fakta. Ya, bahwa saya ulas ke belakang sedikit bahwa ada kesepakatan bersama sebelum perceraian, ya, yang memiliki kekuatan hukum di hadapan notaris, dan itu isinya sudah kami kupas kemarin, ya, bahwa ada 4 aset tidak bergerak, ya, betul. yang bergeraknya Ada mobil, berapa banyak? kurang lebih ada 9 lebih dari 9 mobil, ya, yang tidak bergerak 2-2 dibagi adil, ya. Nah, jadi semua sudah berjalan baik, tetapi beberapa minggu kemarin banyak pernyataan dari RO melalui kuasa hukumnya menyatakan A, B, C, dan kemarin sudah kami jelaskan. Jadi sekali lagi, klien kami tidak mengeluh apapun, klien kami hanya menceritakan apa adanya. Di tengah bergulirnya babak baru kehidupan masing-masing, sebuah pengakuan pilu mencuat ke hadapan publik melalui sang kuasa hukum, Minola Sebayang. Secara belak-belakan, Minola menyebut bahwa kliennya Ruben Onsu
saat ini mengalami kesulitan besar untuk bisa bertemu dan berkumpul dengan buah hati tercintanya. Semenjak hak asuh berada di bawah pengasuhan sang mantan istri, ruang gerak Ruben untuk mencurahkan kasih sayangnya secara langsung seolah terbentur tembok pembatas yang tebal. Sontak saja, pernyataan resmi dari pihak hukum Ruben ini langsung memantik kegaduhan dan spekulasi liar di kalangan netizen. Lantas, hambatan apa sebenarnya yang membuat Ruben begitu sulit menemui anak-anaknya? Jadi ini, Ruben ngomong itu bahwa dia tidak bisa bertemu dengan anaknya, dia sulit untuk ketemu dengan anaknya. Sebelum terjadi perceraian, sudah ada komitmen 2-3 hari dalam 1 minggu anak-anak berkumpul sama ayahnya. Tapi ini tidak terrealisasi. Kalau ditanya, kenapa kamu nggak titipkan anakmu ketika kamu keluar negeri ke saya? Oh, dari dulu kan juga sama neneknya. Loh, kok nggak merujuk kepada perjanjian, kepada akta perjanjian? Ada sini kok buktinya. Dan begitu terus. Jangan gitu dong, gini-gini, oh anaknya nggak mau. Ada kata-kata seperti itu. Ngomong sendiri sama anaknya. Loh. Ketika ngomong sama anaknya, ngomong lagi sini. Ya ketika anaknya nggak mau, yang ngomong sama ibunya. Ini kan sama saja kayak seperti mempermainkan Ruben. Kan? Chattingan-chattingan ini yang dibalas sama itu kan belum ada pertemuan lagi. Berarti kan belum sempat bertanya. Ini kan masih Juni. Peristiwanya April Mei. Belum ada pertemuan lagi. Jadi belum ada kesempatan kan untuk bertanya, kenapa kok kamu lambat balas chatnya? Ya, apa yang menjadi penyebab? Nah sekarang anak di bawah umur, kira-kira dia sudah bisa nggak berpikir sesuatu yang dapat diakui itu sebagai suatu pemikiran yang matang? Nggak bisa, itu anak di bawah umur. Tetap semua tergantung kepada orang tua. Tidak bisa anak di bawah umur itu mengambil keputusan. Apapun yang disampaikan itu tidak memiliki kekuatan hukum. Jadi jangan berlindung di kata-kata anaknya, janganlah. Jangan. Ya, jangan kita mau cari menang sendiri dan kemudian karena itu banyak hal yang membuat akhirnya ya kita ingin memojokkan Ruben. Jangan begitu. Ini kan saya sudah katakan. Pasca mencuatnya kabar yang menyebut Ruben Onsu kesulitan menemui buah hatinya, Sarwenda tidak tinggal diam dan langsung melayangkan bantahan yang sangat menohok. Melalui kuasa hukumnya, Kris Samsiu, Sarwenda menegaskan dengan sangat lantang bahwa dirinya sama sekali tidak pernah menghalang-halangi, membatasi, apalagi menjauhkan anak-anak dari ayah kandung mereka. Publik kini dibuat bertanya-tanya jika Sarwenda tak pernah menutup pintu. Lantas, apa yang sebenarnya terjadi di antara mereka hingga muncul pengakuan sulit bertemu anak? Terkait soal anak, disampaikan tadi sama teman-teman media bahwa RO sudah chat anaknya, tapi sebulan tidak dibalas. Sekarang sederhanalah, yang di chat itu harusnya selain anaknya siapa? Ibunya dong. Ya, kan ibunya yang mengatur posisinya, jadwal. Tapi kalau nggak pernah chat ke ibunya, ya nggak pernah berusaha datang ke rumah untuk meminta, ya minimal datang kalau nggak bisa dihubungi gitu, itu nggak pernah, lalu tiba-tiba dibilang dipersulit. Sehingga saya bilang, ya informasi dari lawyernya RO atau dari RO dibilang mempersulit, kan nggak sesuai dengan fakta. Ya, tidak sesuai dengan fakta menurut saya adalah menyesatkan, karena itu disampaikan di publik. Kalau dikatakan menghalang-halangi ya tidak, tapi faktanya klien kami mengalami kesulitan untuk bertemu dengan anaknya. Kalau memang tidak menghalang-halangi, ayo dong bantu dorong anak-anak untuk bertemu dengan ayahnya. Fakta yang jauh lebih mengejutkan pun akhirnya terkuak ke publik. Rumah tangga mereka ternyata juga diwarnai perdebatan sengit mengenai tanggung jawab penyelesaian utang piutang masa lalu. Menanggapi rumitnya pembagian aset dan beban utang ini, perwakilan kuasa hukum dari kedua belah pihak akhirnya sama-sama buka suara demi membela hak klien masing-masing. Saling lempar argumen hukum pun tak terhindarkan, membuat netizen terbelalak melihat bagaimana imperium bisnis dan kemewahan yang dulu mereka pamerkan
kini harus dibedah habis-habisan dalam konflik finansial yang pelik. Lantas, siapakah yang harus bertanggung jawab atas utang piutang tersebut? Dan bagaimana nasib deretan aset mewah yang kini menjadi rebutan? Aset misalnya seperti itu ya. Nah ini kita ada bukti bahwa Ruben itu selama ini tertib untuk membayar cicilan KPR ke Bank BCA itu yang per bulannya itu bisa mencapai 379 juta per bulan. 379 juta per bulan. Dan ini tidak dibayarkan beberapa lama gitu loh. Dan ketika tidak dibayarkan beberapa lama, timbul artinya itu pembicaraan antara kuasa hukum S dengan kami terkait dengan masalah bagaimana realisasinya. Nah, sama seperti yang saya bilang kemarin itu, seyogianya kalau kita tidak ada tendensius terhadap harta bersama itu di bagian-bagian tertentu, gua mau ini, gua mau itu, sebenarnya fairnya itu adalah seluruh harta bersama, harta gunung ini yang ada dalam perkawinan itu di data, ya, berapa jumlahnya, apa aja bentuknya, lalu kita kelompokkan mana yang sudah tidak dibebani kewajiban apapun dan mana yang masih dibebani kewajiban apapun. Lalu kita bagi dulu yang tidak dibebani apapun, 50-50. Setelah itu baru kita melihat bagaimana objek yang masih dibebani kewajiban. Apakah kita mau lunasi bersama-sama, berarti sisa kewajibannya berapa, kita akan setor kewajiban kita masing-masing sesuai dengan apa yang kita dapat dari pembagian yang pertama. Ini normalnya seperti itu, ya. Tapi kan ini tidak. Seperti yang saya katakan tadi, dari sananya sudah ada mana saja yang akan menjadi bagian dari pihak kedua S dan mana saja yang diberikan untuk pihak pertama. Jadi saya rasa ini jangan diputarbalikkan gitu. Masalah ini terjadi sebenarnya ada permintaan yang tidak pas, tidak sesuai dengan perjanjian. Ya, kalau kami dasarnya Sarwenda dasarnya adalah perjanjian. Dan Sarwenda dalam perjanjian itu ada satu yang krusial, yaitu rumah tempat dia tinggal ini situasinya dijaminkan oleh bank dengan hutang yang cukup fantastis. Hutang itu harusnya dibayar oleh RO secara kesepakatan. Tetapi dalam negosiasinya klien kami tidak keberatan dibayar berdua. Ya, niat baik klien kami untuk membayar itu ada, jelas dan sudah kita sampaikan. Ya, tetapi saya nggak tahu apalagi alasannya tiba-tiba dari pihak mereka tidak mau membayar juga terhadap kewajibannya. Ya, lalu apa yang sudah pernah dibayarkan dulu terhadap cicilan itu pada saat negosiasi diminta dibayarkan dari pihak klien kami, dikembalikan kepada pihak RO. Ini apalagi gitu, padahal kesepakatan sudah dibuat. Kalau kita sudah bicara soal sebuah kesepakatan, nggak usah lagi bicara soal apa yang ada di belakang itu. Sebelum kesepakatan itu terjadi nggak usah dibicarakan lagi. Karena apa? Karena kalau itu dilakukan, apa gunanya mereka menandatangani sebuah kesepakatan? Ya kan, itu yang membuat kami harus meluruskan. Alih-alih membalas serangan argumen atau larut dalam konflik yang tidak ada habisnya dengan Ruben Onsu, Sarwenda kini memilih untuk menutup buku. Di hadapan publik, ia menegaskan bahwa prioritas utamanya saat ini bukanlah memenangkan ego di meja hijau, melainkan fokus bekerja keras mencari pundi-pundi uang secara halal. Lantas, apa yang sebenarnya membuat Sarwenda begitu mantap memilih mundur dari pusaran konflik finansial dan hak asuh ini? Dan seperti apa perjuangan barunya dalam mengais rejeki demi anak-anak tercinta? Ya, ini kita ada teman-teman dari media kangen nih mau dengar statement dari Bu Wenda. Kita balikin ya. Buat teman-teman media, maaf saya nggak bisa hadir soalnya saya masih ada kerjaan gitu, cari duit halal kan, dan segala sesuatunya juga udah ada diwakilkan sama kuasa hukum saya gitu. Jadi ya semoga
semuanya bisa diselesaikan dengan baik-baik sesuai dengan kesepakatan, karena sekali lagi dan terus-menerus saya selalu memikirkan kasihan dengan anak-anak saya gitu. Terima kasih ya. Maaf nih, saya harus kembali mencari duit lagi. Kalian bisa melihat saya juga lagi live mencari duit. Terima kasih ya.